Nah, kita akan ke informasi yang bikin kita antusias dari tadi. Iya, antusiasme wisatawan lokal dan mancanegara untuk kembali mengunjungi berbagai destinasi wisata di berbagai kota di Indonesia. Tentu saja ini menjadi sebuah kabar baik bagi industri pariwisata di Indonesia ya. Betul, dan tidak hanya itu juga, salah satu pencapaian yang membanggakan bagi industri pariwisata tanah air adalah dengan dinobatkannya Indonesia, pemirsa, sebagai negara terindah di dunia tahun 2022. Nah, ini dia nih Marvin dan juga pemirsa. Indonesia bahkan mampu mengalahkan sejumlah negara yang memiliki objek wisata ikonik seperti Selandia Baru yang begitu indah dan juga Prancis. Wow, kita lihat dulu informasinya berikut ini ya. Kita lihat ya. Beragam kekayaan flora dan fauna Indonesia yang tersebar di seluruh pulau menjadikannya salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Di hutan hujan tropis ini, bisa ditemui tumbuhan dan satwa unik yang tidak banyak terdapat di wilayah lain. Bahkan Indonesia juga merupakan rumah bagi lebih dari 17.000 pulau. Dengan berbagai keindahan dan beragam satwa inilah, sebuah studi dari situs money.co.uk yang disebarluaskan oleh Forbes menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terindah di dunia. Studi ini menentukan urutan 50 besar negara terindah di dunia lewat analisa berapa jumlah keajaiban alam di setiap lokasi di negara-negara tersebut, yang meliputi terumbu karang, hutan hujan tropis, gunung berapi, gletser, hingga lainnya. Hasilnya, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling indah di dunia. Perolehan ini didasari pada skor keindahan alam Indonesia yang mampu mencapai 7,7 dari 10. Penilaian ini dihasilkan dari analisis sejumlah atraksi alam pada setiap 100.000 km persegi wilayah yang ada di dalam sebuah negara. Sebagai negara maritim, Indonesia yang memiliki 17.000 pulau merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, yakni 50.000 km. Potensi wisata bahari pun diperkuat dengan luasnya terumbu karang di Indonesia, yakni mencapai 50.000 km. Keindahan dan keanekaragaman hayati terumbu karang Indonesia pun telah diakui dunia. Selain wisata laut, sejumlah atraksi wisata alam lain juga menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Seperti hutan tropis yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan cagar alam orangutan yang menjadi salah satu destinasi wisata populer. Selain itu, sejumlah situs warisan dunia UNESCO seperti Taman Nasional Komodo pun turut mendukung perolehan nilai bagi Indonesia sebagai negara terindah di dunia. Menjadi negara paling indah di dunia tahun 2022, Indonesia berhasil mengungkuli sejumlah negara dengan keindahan ikonik lainnya, seperti Selandia Baru. Negara yang identik dengan film The Lord of the Rings ini berada di posisi kedua dengan perolehan skor 7,27. Sementara itu, di posisi ketiga diduduki oleh Kolombia dengan perolehan skor 7,16. Di peringkat keempat diduduki oleh Tanzania dengan skor 6,98. Dan diikuti oleh Meksiko sebagai negara terindah peringkat kelima dengan skor 6,96. Walaupun Indonesia telah mendapat predikat nomor 1 sebagai negara terindah di dunia untuk mendorong pergerakan wisatawan pasca pandemi COVID-19, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuat strategi dengan mendorong 5 destinasi super prioritas dan meluncurkan 100 paket wisata Nusantara. Jadi terbetik ide tersebut dari Pak Menko PMK saat desa wisata ini menjadi penopang dan menjadi pandemic winner. Alangkah baiknya untuk menghadirkan pergerakan 1,2 sampai 1,4 miliar ini, desa-desa wisata bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk mendapatkan kunjungan tambahan. Predikat sebagai negara terindah di dunia dan usaha dari pemerintah untuk membuka 100 paket Nusantara memberi dampak positif bagi pelaku usaha di tempat wisata. Untuk dengan adanya penetapan, saat ini pengunjung khususnya wisatawan mulai ada peningkatan dibanding yang bulan kemarin waktu masih dalam
kondisi pandemi sekarang sudah ada perkembangan dibanding yang kemarin-kemarin, dan dampak masyarakatnya juga lebih senang. Sebenarnya ada perubahan pengunjung lah dari wisatawan mancanegara yang pasti, karena Indonesia ditetapkan sebagai negara terindah. Nah, itu sebagai magnet dari wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, khususnya ke Candi Borobudur. Penjualannya sekarang udah mulai bagus, udah mulai naik lah. Melalui hasil laporan tersebut, sudah sepatutnya menjadi refleksi bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjaga ekosistem alam yang ada dengan tidak mengotori dan mengeksploitasinya.